Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat kembali berjumpa pada mata kuliah pedagogi olahraga. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam komariah yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Marta Lena dari program studi Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengempu mata kuliah pedagogi olahraga, yaitu Bapak Dr. Damrah. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah pedagogi olahraga yang berjudul Kedudukan Pedagogi dalam Aktivitas Fisik. Adapun permasalahan yang saya bahas dalam makalah ini adalah pedagogi merupakan sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk melandasi semua praktek dalam bidang keolahragaan yang kita lakukan. Jadi, untuk melandasi semua praktek tersebut dalam bidang keolahragaan itu sangat, yang bermaksud adalah untuk mendidik. Karena kebanyakan guru atau pendidik atau pelatih belum mengerti atau belum memahami bagaimana kedudukan dan penerapan ilmu pedagogi ini dalam bidang keolahragaan. Padahal pedagogi sangat bermanfaat bagi guru, tenaga pendidik atau pelatih dalam melaksanakan tugasnya di lapangan nantinya. Jadi, di dalam makalah ini akan saya bahas ada beberapa. Yang pertama yaitu konsep pedagogi olahraga. Seperti yang dikemukakan oleh para ahli seperti Pearson, Chilpes, dan Baratten 1999 bahwa mengatakan pedagogi olahraga merupakan sebuah disiplin yang terpadu dan terstruktur ilmu keolahragaan. Paradigma ini telah diadopsi di Indonesia dalam pengembangan pedagogi olahraga, yaitu di FIK, FPOK, atau JPOK, dengan kedudukan bahwa pedagogi olahraga dianggap sebagai induk yang berpotensi untuk memadukan konsep, teori yang terkait dan relevan dari beberapa subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya, terutama dalam konteks pembinaan dalam arti luas dari paradigma di interdisiplin tersebut. Itu menurut Medvedev dalam Rusli Iutan 1988.
Jadi pandangan ini tak berbeda dengan tradisi di Jerman yang menempatkan pedagogi olahraga dalam kedudukan sentral dan struktural ilmu keolahragaan. Jadi pedagogi olahraga mencakup dua hal utama, yaitu menurut Grove dan Kruger pada tahun 1994. Yaitu yang pertama, tindakan pendidikan praktis dalam bermain dan olahraga, dan karena itu ada landasannya teoritis bagi kegiatan olahraga tersebut yang mengandung maksud kita untuk mendidik tersebut. Yang kedua, praktek yang dimaksud berbeda dengan praktek yang dan konsep lama. Jadi praktek tadi berbeda dengan konsep lama. Dalam pendidikan jasmani yang mengutamakan latihan gaya militer, itu yang model lama, dan drill di beberapa negara. Khususnya di Jerman, praktik baru ini disertai konsep teoritis pendidikan jasmani. Kontrol terhadap badan, disiplin yang menyatu dengan gerak fisik, ability dan keterampilan di bawah pengendalian jiwa dan kemauan. Yang kedua adalah hakikat. Yang kedua adalah dalam pembahasan makalah ini adalah hakikat dari aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Kita lihat dulu. Aktivitas fisik merujuk kepada gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Setiap kegiatan sehari-hari seperti naik tangga, berkebun, membereskan rumah merupakan aktivitas fisik. Jadi kegiatan fisik atau aktivitas jasmani didefinisikan sebagai aneka gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot dan rangka, di mana gerakan tersebut mengeluarkan energi. Itu menurut Rusli Luten et al. Pada tahun 2021. Jadi kegiatan fisik mencakup berbagai jenis dan bentuk kegiatan, meliputi aktivitas fisik pada saat melakukan pekerjaan, kegiatan olahraga. Jadi itu merupakan aktivitas fisik. Kegiatan pada saat mengisi waktu yang senggang seperti kegiatan rutin sehari-hari. Sementara itu, olahraga itu merupakan bentuk khusus dari aktivitas fisik yang terstruktur secara terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dengan tujuan tidak hanya membuat tubuh jadi lebih segar, tetapi juga untuk mendapatkan prestasi. Jadi olahraga itu bukan untuk kebugaran saja, tapi juga untuk mencapai prestasi. Yang termasuk dalam olahraga antara lain seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, renang, dan olahraga lainnya. Jadi kecenderungan ini akan makin membuat menurunnya minat dan keinginan dalam berpartisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga, karena merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena keadaan demikian memungkinkan dengan mudah untuk penyakit akibat kurangnya gerak tadi. Jadi kalau kita kurang berolahraga, maka mungkin akan muncul penyakit akibat kita kurang gerak tadi. Akibat dari kurangnya minat melakukan olahraga tadi, itu efek sampingnya terhadap kita, karena kita kurang bergerak, jadi badan kita akan kurang sehat. Kita dapat lihat apa itu aktivitas fisik yang teratur atau olahraga ringan, sedang, secara rutin dan teratur. Dan berkelanjutan adalah itu suatu yang penting yang dapat dilakukan dengan mudah, memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jadi aktivitas fisik juga dikatakan setiap gerakan tubuh bisa yang meningkatkan atau mengeluarkan tenaga dan energi
serta pembakaran energi. Jadi aktivitas fisik itu dikategorikan cukup apabila seseorang itu melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimalnya 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Jadi beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki atau berkebun, menyapu, menyuci, mengepel, naik turun tangga, dan berbagai aktivitas fisik lainnya yang bisa kita lakukan. Kemudian lagi yang ketiga dalam pembahasan ini adalah kedudukan pedagogi dalam aktivitas fisik. Jadi kita lihat kajian ruang lingkup dari SPER pedagogi istilah adalah lazim dan disepakati oleh tingkat internasional, memang tidak lepas dari pemahaman kita terhadap eksistensi ilmu kekeluargaan tersebut. Dari perspektif sejarah di Indonesia, status dari pengakuan terhadap ilmu keolahragaan tergolong sangat mudah, baik ditinjau dari tradisi dan paradigma penelitian maupun produk riset yang dapat diandalkan untuk melandasi tataran praktis tersebut. Akademi Jasmani yang didirikan di Bandung itu pada tahun 1950 di bawah naungan Universitas Indonesia, yaitu merupakan cikal bakal dari lembaga yang mengemban misi terutama untuk menyiapkan tenaga guru olahraga yang berkualitas tinggi di bidang pendidikan jasmani tersebut. Meskipun paparan dalam tulisan ini di sana sini menyinggung uraian tentang pedagogi olahraga dari aspek perkembangannya, tetapi risalah ini lebih diarahkan pada pengenalan batang tubuh pedagogi olahraga itu sendiri yang dipahami sebagai medan penelitian sekaligus pengembangan ilmu yang melandasi semua upaya yang mengandung intensi yang bersifat mendidik tadi. Itulah sebabnya pedagogi olahraga memiliki peluang pengembangan dan penerapannya. Tidak hanya dalam lingkungan penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah atau di lembaga formal, tetapi juga di luar persekolahan seperti perkumpulan olahraga, terutama di klub-klub pembinaan olahraga usia dini yang berkembang di lingkungan masyarakat kita. Kemudian lagi, jadi bersifat akumulatif pada peserta didik sebagai akibat semua tindakannya. Jadi apabila kita tidak belajar mengenai ilmu pedagogi, itu akibatnya sangat fatal sekali sebagai tindakan dan perlakuan karena tidak memiliki landasan ilmiah. Landasan keilmuan di bidang olahraga ini dibutuhkan selain bermanfaat untuk mencegah tindakan malpraktek yang membahayakan masa depan peserta didik yang kita didik. Tentu yang tak kalah penting adalah agar keseluruhan upaya pembinaan itu dapat kita pertanggungjawabkan secara etika dan profesional. Dengan kukuhnya landasan ilmiah bagi segenap upaya kependidikan dan dalam bidang olahraga menuntun ke arah efisiensi proses dan efektivitas pencapaian tujuan yang kita harapkan. Hanya dengan landasan ilmiahlah yang kukuh baru akan terjamin prinsip akuntabilitas dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Dan atas dasar itu pula, para pendidik di bidang olahraga dapat mempertanggungjawabkan upaya pembinaannya secara terbuka di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi dari permasalahan dan pembahasan di atas tadi dapat kita carikan solusinya adalah yang pertama, tenaga pendidik tadi itu harus memahami pedagogi dalam aktivitas fisik di sekolah maupun di klub-klub olahraga. Jadi kedudukan pedagogi ini sangat penting sekali.
bagi seorang pendidik untuk melakukan mengajar kepada anak didik untuk melakukan aktivitas fisik, baik di sekolah maupun di klub-klub olahraga yang kita bina di lingkungan masyarakat. Kemudian seorang pendidik itu harus memahami pedagogi secara menyeluruh agar implementasi pedagogi dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan sekolah maupun di klub-klub tadi. Kemudian alternatif yang berikutnya adalah pendidik harus memahami penerapan secara menyeluruh, melatih, mendidik, mengajar secara pedagogi untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, pedagogi olahraga merupakan sebuah disiplin ilmu yang terpadu dalam struktur ilmu keolahragaan. Paradigma ini telah diadopsi di Indonesia pada pengembangan pedagogi olahraga di FIOK, FVOK, JPOK dengan kedudukan bahwa pedagogi olahraga dianggap sebagai induk yang berpotensi untuk memadukan konsep teori yang terkait dan relevan dari beberapa subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya, terutama dalam konteks pembinaan dalam arti luas dari paradigma interdisiplin tersebut. Kemudian, aktivitas fisik itu merujuk kepada gerakan-gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Setiap kegiatan sehari-hari seperti naik tangga, berkebun, membereskan rumah, dan aktivitas lainnya merupakan itu aktivitas fisik. Jadi kegiatan fisik atau aktivitas jasmani didefinisikan sebagai aneka gerakan tubuh yang dimaksudkan aneka gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot kerangka, di mana gerakan tersebut menghasilkan atau mengeluarkan energi. Ya, jadi kajian ruang lingkup dari sport pedagogi tadi, istilah lazim dan disepakati di tingkat internasional memang tidak lepas dari pemahaman kita terhadap eksistensi ilmu keolahragaan. Dari perspektif sejarah di Indonesia, status dari pengakuan terhadap ilmu keolahragaan itu tergolong sangat muda, baik itu ditinjau dari tradisi dan paradigma penelitian maupun produk riset yang dapat diandalkan untuk melandasi tataran praktis tersebut. Akademi Pendidikan Jasmani yang didirikan di Bandung pada tahun 1950 itu di bawah naungan Universitas Indonesia merupakan cikal bakal dari lembaga yang mengemban misi terutama untuk menyiapkan tenaga guru yang berkualitas dalam bidang pendidikan jasmani atau guru olahraga tersebut. Kemudian yang terakhir dari pembahasan di atas adalah mengenai saran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ambil tenaga pendidik itu harus melatih, harus mampu memahami kedudukan pedagogi dalam aktivitas fisik baik di sekolah maupun di klub olahraga. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memahami, harus mengerti apa itu kedudukan pedagogi dalam mengajar dalam aktivitas fisik di sekolah maupun di klub-klub yang mungkin berada pada lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian lagi, tenaga pendidik atau pelatih harus mampu memahami secara menyeluruh agar implementasi pedagogi dapat dilaksanakan secara efektif. Jadi pelatih atau pendidik itu harus juga memahami apa itu kedudukan tadi penerapannya secara menyeluruh terhadap mengimplementasikan pedagogi itu dapat dilaksanakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian lagi, tenaga pendidik itu atau pelatih itu harus mampu memahami, menerapkan secara menyeluruh, melatih, mendidik,
mengajar secara pedagogi untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi seorang pelatih itu harus memahami betul apa itu penerapan ilmu pedagogi tadi untuk dalam pendidikan melatih, mendidik tadi, mengajar secara pedagogi untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.